Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak serta pemirsa channel SD Hadijah Padegiling, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang puasa yang berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang muslim berlomba-lomba mengisi kegiatan di saat puasa bulan Ramadan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala, karena pahala di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Namun banyak pula orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar. Maka dari itu, mari kita jadikan puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara agar puasa kita berkualitas? Agar puasa kita berkualitas, caranya yang pertama adalah ikhlas, ya. Agar berkualitas puasa kita harus ikhlas. Kenapa? Karena keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi dengan keikhlasan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa kita berkualitas, maka puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ini seperti pada materi yang telah lalu, ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersenggama, ya, meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, ya. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjadi emosi, ya, marah dan berdusta. Itu adalah salah satu hal-hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Yang keempat yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game, bermain medsos dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yang kelima adalah mempuasakan seluruh
organ tubuh, pikiran, dan hati. Apa saja itu? Yang pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan menzalimi orang lain. Yang ketiga yaitu mempuasakan telinga dari mendengar hal yang haram ataupun makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Sebagai contoh adalah mendengarkan berita bohong atau gosip ya. Yang keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat ya. Yang kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mempuasakan hati seperti dengki, iri, marah, cinta pada dunia dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Yang terakhir yaitu memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama itu juga harus memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa. Seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak dan sodakoh, dan lain sebagainya. Nah, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam puasa Ramadan kali ini, sehingga puasa Ramadan kali ini menjadi puasa yang berkualitas. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.